Kisah Aji Saka pada abad ke-4 Masehi. Aji Saka adalah seorang pemuda sakti dari Majeti yang memiliki 2 orang punggawa, abdi, yang setia bernama Dora dan Sembada. Beberapa ahli lain juga memperkirakan bahwa Aji Saka berasal dari Jambudwipa, India, dan dari suku Shaka, Saitya, sehingga ia diberi nama Aji Saka, Raja Shaka. Aji Saka berlayar menuju Pulau Jawa bersama 2 pengikut setianya, Dora dan Sembada. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di sebuah tempat untuk beristirahat dan mencari perbekalan. Di tempat itu Aji Saka bermeditasi dan menancapkan dan meninggalkan pusakanya di tempat itu. Pusaka dapat berfungsi sebagai penjaga keseimbangan kosmik, melindungi manusia dari kekuatan jahat. Dan sebelum melanjutkan perjalanan, Aji Saka berpesan pada Sembada dengan pesan agar tidak memberikannya kepada siapapun kecuali dirinya sendiri. Perjalanan ke Pulau Jawa. Singkat cerita, Aji Saka dan Dora melanjutkan pelayaran menuju ke Pulau Jawa. Pada masa itu, Pulau Jawa dipimpin oleh seorang raja kejam bernama Prabu Dewata Cengkar yang memerintah kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan pertama di Pulau Jawa, dihuni oleh bangsa Denawa atau raksasa pemakan manusia. Prabu Dewata Cengkar gemar memakan daging manusia dan setiap hari meminta seorang rakyatnya untuk dikorbankan sebagai santapan. Rakyat Medang Kamulan hidup dalam ketakutan hingga kedatangan Aji Saka yang berjanji mengakhiri kekejaman sang raja. Singkat cerita, tibalah Aji Saka di Pulau Jawa dan mencari keberadaan kerajaan Dewata Cengkar. Aji Saka mendengar bahwa ada seorang janda yang akan dijadikan santapan selanjutnya. Akhirnya, Aji Saka memutuskan untuk tinggal di rumah janda itu. Sedangkan Dora diminta Aji Saka untuk kembali mengambil pusakanya yang telah ditinggalkannya. Singkat cerita, akhirnya Aji Saka bertemu dengan Dewata Cengkar dan meminta Dewata Cengkar untuk menghentikan kebiasaan memakan manusia. Dewata Cengkar pun murka mendengar ucapan Aji Saka. Dan Aji Saka pun menantang Dewata untuk adu kesaktian. Ajakan itu diladeni Dewata Cengkar. Dia bahkan akan memberikan separuh wilayah kerajaan jika Saka berhasil menang. Jika kalah, Saka harus menjadi makanan sang raja. Dengan kecerdikannya, Aji Saka memberi tantangan Dewata Cengkar untuk memberikan tanah seluas sorban Aji Saka saja, dengan syarat Dewata Cengkar harus memegangi sorban tersebut. Raja yang sombong setuju tanpa mengetahui trik yang akan dilakukan Aji Saka. Saat Aji Saka membentangkan sorbannya, sorban Aji Saka terus membentang luas menutupi tanah hingga mencakup seluruh wilayah kerajaan. Kekuatan magis dari sorban tersebut juga menyapu dan mendorong Prabu Dewata Cengkar tercebur ke Laut Selatan. Dewata Cengkar pun kalah dan menjelma berubah wujud menjadi makhluk buaya putih di laut. Namun Aji Saka belum berhasil membunuh Dewata Cengkar. Setelah mengalahkan Prabu Dewata Cengkar, Aji Saka menjadi raja baru di Medang Kamulan. Aji Saka dan Aksara Jawa. Singkat cerita, setelah di rumah janda yang hendak dijadikan santapan Dewata Cengkar, Aji Saka teringat dengan abdinya yang disuruh untuk menjaga pusakanya. Lalu Aji Saka memerintahkan Dora untuk mengambil pusaka tersebut yang ditinggalkan bersama Sembada. Namun saat Dora bertemu Sembada terjadi kesalahpahaman karena Sembada menolak memberikan pusaka sesuai perintah awal dari Aji Saka. Dan Dora pun juga bersikukuh harus mengambil pusaka itu karena perintah dari Aji Saka untuk mengambilnya. Dan akhirnya pertarungan sengit terjadi antara Dora dan Sembada yang akhirnya menyebabkan kematian keduanya. Aji Saka pun khawatir dengan abdinya karena lama tak kunjung kembali. Akhirnya Aji Saka berangkat sendiri ke tempat itu. Dan ironinya Aji Saka menemukan kedua abdinya telah terbunuh dalam pertarungan. Dan Aji Saka pun teringat dengan perintahnya yang salah. Aji Saka sangat berduka atas kematian kedua pengikutnya. Untuk mengenang kesetiaan Dora dan Sembada,
dia menciptakan aksara Hanacaraka yang setiap hurufnya memiliki makna khusus. Hanacaraka artinya ada utusan data sawala, artinya mereka bertengkar. Padajayanya artinya keduanya sama-sama sakti. Magabathanga artinya keduanya mati. Aksara Hanacaraka ini menjadi bagian dari sistem tulisan Jawa dan simbol kesetiaan serta pengorbanan. Ajisaka dan Joko Linglung. Sebelum mengalahkan Dewata Cengkar, Ajisaka tinggal di rumah Nyi Janda Kasihan yang memiliki putri bernama Raraswati. Nyi Jandalah yang hendak dijadikan mangsa berikutnya oleh Dewata Cengkar. Mengetahui hal tersebut, Ajisaka memutuskan untuk tinggal di rumah Nyi Janda Kasihan. Saat melihat kecantikan Raraswati putri Nyi Janda Kasihan, Ajisaka tergoda. Dengan kesaktiannya mereka berhubungan secara batin, hingga spermanya menetes ke tanah. Begitu pula dengan Raraswati. Secara kebetulan, ayam peliharaan Raraswati memagut nutfah keduanya. Setelah kepergian Ajisaka menemui Dewata Cengkar, ayam tersebut bertelur, dan telur itu disimpan Nyi Janda di tempat beras. Ajaibnya, beras terus bertambah meski digunakan setiap hari. Ketika telur diletakkan di lumbung, menetaslah seekor ular besar. Ular itu kemudian memanggil Raraswati sebagai ibunya, membuat Nyi Janda dan Rarasati ketakutan. Ular tersebut menjelaskan bahwa dirinya adalah anak dari Ajisaka dan Raraswati, lalu meminta dibawa ke istana untuk menemui Ajisaka. Ajisaka awalnya marah karena tidak percaya ular itu adalah anaknya, sebab ia merasa masih perjaka. Namun setelah mendapat penjelasan, ia merasa malu dan sengaja memberi tugas yang sulit. Sebelum diakui sebagai anaknya, ular naga itu pun diberi tugas diutus ke Laut Selatan untuk membunuh buaya putih penjelmaan Dewata Cengkar. Akhirnya, ular itu berangkat ke Laut Selatan untuk membunuh buaya putih, dan tanpa diduga, ular itu berhasil membunuh Dewata Cengkar di Laut Selatan. Ular itu akhirnya pulang dengan cara menembus bumi dan muncul ke permukaan. Tempat dia keluar dari dalam bumi itu diyakini di Kuwu. Sekarang yang kita kenal menjadi sumber lumpur. Yang dikenal sekarang Bledug Kuwu di Grobogan, Jawa Tengah. Nama Jaka Linglung berasal dari sifat ular tersebut yang sering terlihat kebingungan. Linglung mencari pengakuan atas asal-usulnya. Setelah diakui sebagai putra, Jaka Linglung tinggal di taman kerajaan bersama binatang-binatang yang lain. Namun, ia tidak diberi cukup makanan hingga kelaparan dan memakan binatang-binatang yang lain. Ajisaka murka dan menghukumnya untuk bertapa di hutan Klampis, wilayah tersebut yang sekarang bernama Kesongo, Kabupaten Blora. Joko Linglung atau ular tersebut menuju hutan itu dengan cara yang sama menembus bumi. Di daerah itu, yakni Kesongo, juga ada semburan lumpur seperti Bledug Kuwu. Dan Ajisaka memberi perintah melarang Joko Linglung makan apapun selain yang masuk sendiri ke dalam mulutnya. Lalu Joko Linglung bertapa di hutan sampai terkubur ke dalam tanah untuk bertapa, kecuali mulutnya yang menganga. Pada suatu hari, ada 9 anak gembala yang hendak berlindung dari hujan. 8 anak masuk ke dalam mulut Jaka Linglung yang dikira mereka adalah goa. Sementara yang seorang dilarang masuk oleh 8 anak lainnya, karena anak tersebut kudisan. Lalu anak kudisan tersebut memanjat punggung Jaka Linglung, kemudian membacokkan kudi ke punggung yang dikiranya adalah tanah. Jaka Linglung segera mengatupkan mulutnya, sehingga 8 anak gembala yang lain mati. Dan anak Kesongo atau ke-9 berlari pulang ketakutan. Daerah tersebut dikenal dan dinamakan Desa Kesongo, yang diyakini daerah tersebut tempat Jaka Linglung bertapa. Kepercayaan masyarakat terhadap kisah Ajisaka erat kaitannya dengan nilai-nilai spiritual, budaya,
dan moral yang diwariskan secara turun-temurun. Kisah Aji Saka mencerminkan pandangan hidup masyarakat Jawa yang menjunjung tinggi harmoni, spiritualitas, dan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like dan subscribe channel Fatihnet untuk kisah menarik lainnya.